Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, saya dari PLT Teknik Konversi Energi. Pada kesempatan ini akan mencoba mensimulasikan instalasi daya, yaitu pada pengasutan direct online. Peralatan yang kita siapkan yaitu pertama adalah obengnya, ini obeng plus. Yang berikutnya adalah obeng min. Nah, ini ujungnya min, ya. Yang berikutnya adalah jarak membolong, mirip seperti obeng tapi ujungnya lancip. Nah, yang berikutnya adalah tang kombinasi. Nah, ini. Yang berikutnya adalah tang pemotong, berisi untuk memotong. Yang berikutnya adalah tang lancip. Gitu. Yang berikutnya adalah stepper atau pengumpas kabel. Nih, pengumpas kabel. Yang berikutnya juga ada peso, juga bisa untuk mengumpas kabel, juga untuk memotongnya. Ini pas. Yang berikutnya adalah tang pemotong kabel nih, ya, tang kakak tua sebutannya ini. Yang berikutnya adalah palu. Nah, ini palu. Nanti untuk menempelkan komponen, ada sebagian menggunakan palu. Itu diantaranya peralatan yang digunakan untuk membantu memasang instalasi daya ini. Tadi mengetahui komponennya, akan saya perkenalkan komponen daripada instalasi daya ini. Yang pertama adalah MCB 3 fase, gitu ya. Ini MCB 3 fase. Yang berikutnya adalah yang tak kalah penting adalah kontaktor. Ini, ya, ini kontaktornya. Ini yang berfungsi untuk mengontakkan, nanti menghubungkan motornya. Terus yang berikutnya adalah thermal overload relay, nih, TOR, yang disebutnya adalah TOR. Yang berikutnya adalah timer ini. Timer ini nanti gunanya untuk men-setting kita saat terjadi start dan deltanya ini. Yang berikutnya adalah push button. Nah, ini push button NO dan NC. Gitu. Ada dua warna, ini yang NO dan NC-nya. Kalau kita lihat di dalamnya adalah seperti ini nih. Nah, ya, NC. Yang NO-nya adalah yang warna hijau, atau di sini kelihatannya kayak hitam, ya. Nih, NC. Nih, kalau kita tekan keadaan normal dia terbuka. Tapi kalau ke dalam keadaan tidak normal ya tertutup. Tidak normal tertutup. Nih, kita tekan, ya, tertutup. Ya, kalau yang NC-nya keadaan normal udah tertutup, nih, lihat. Begitu kita tekan dia akan terbuka tuh. Ya, itu. Terus yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah isolasi. Nah, ini untuk mengisolasi bagian-bagian pengantar yang terbuka. Itu. Yang berikutnya adalah ini namanya adalah klem kabel. Kita gunakan klem kabelnya yang 10 mili dan 12 mili, nanti tergantung dari kabel yang kita akan klem, gitu. Terus yang berikutnya yang tak kalah penting adalah kabelnya. Nah, ini kita gunakan adalah kabelnya jenis kabel NYM ya, 4 kali 1,5 mili, ya, segi. Ini adalah jenis kabel NYM. Yang berikutnya adalah untuk kabel kontrolnya kita gunakan NYAF, ya, ini yang 1,5. Oke, itulah sebagian komponen-komponen yang kita akan gunakan sebelum kita rangkai. Maka perlu juga kita siapkan yang nggak kalah penting adalah modulnya. Nah, ini modulnya. Ini kita akan gunakan, ya. Sebelum kita praktikum, kita baca dulu modul-modul ini. Bagaimana sih rangkaian ini yang akan kita gunakan? Itu di sini. Nah, ini modulnya adalah seperti ini, ya, yang kita akan praktikumkan. Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana sih cara kita merangkainya. Kita lagi masang ini, ya. Saya kebalik. Mana yang atasnya, Mas? Kelihatan, Mas? Ini atasnya. Ini bawah.
Ya, ini bawahnya. Nah, sebelum merangkai, saya akan hubungkan thermal overload ini pada kontak loop. Bagaimana caranya? Nah, kita kendorkan dulu adalah di bagian, kita kendorkan dulu, ya. Setelah itu kita pasangkan thermal overload relay-nya seperti ini. Ya, ini biasanya disesuaikan dengan daripada tipe ininya, thermal overload relay-nya. Ini berarti kalau belum bisa masuk berarti masih kurang kendor ya. Kita kendorin lagi aja ininya. Nah, sampai ini bisa masuk. Nah, caranya adalah seperti ini, kita kendorin, nanti kita masukin ininya. Masuk, kalau bisa masuk kayak gini. Jadi harus disesuaikan tipenya ya. Nah, ini harus disesuaikan tipenya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nggak mau. Oh, berarti sebelah sini. Ini juga belum mau nih. Nah, ini kalau sudah ini adalah seperti ini, disesuaikan ya pasangannya. Setelah itu kita kencengin baut ininya. Ya, sampai kenceng, sampai benar-benar ini nggak bisa dicabut. Seperti ini kira-kira jadinya. Ya, terima kasih. Udah cukup, mati, stop dulu. Ini satu nanti kan jam. Kita lihat papanya adalah seperti ini. Di sini ada garis-garisnya. Setiap kotak ini kita kasih di sini adalah 10 cm. Ya. Maka nanti kita akan sesuaikan seperti ada yang ada dalam dropship. Yang pertama kita adalah pasang namanya adalah rel J-nya ini untuk memasang kontaktor dan komponen lainnya. Terus bagaimana cara masangnya? Seperti ini nih, lihat. Nah, kencang sekali seperti ini. Ini. Terus yang berikutnya ini juga bisa kalau misalnya diperlukan adalah MCB-nya. Seperti ini kira-kira. Oke, mudah sekali. Setelah itu kita pasang ini juga ya. Jangan lupa untuk ini namanya line up terminal ya, line up terminalan. Di mana ini akan kita buat untuk menghubungkan. Ya, gitu. Yang berikutnya adalah masang push button. Nah, ini push button juga ini sesuai garisnya. Ini ada garisnya. Ini juga sama ada garisnya. Dengan tujuan ini biar putih dan teratur. Oke, kita tutup push buttonnya. Adalah pasang kabelnya ini. Ini dari coklat. Kotak ketono tuh di tengah-tengah kotak ketono. Kita bentuk seperti ini kira-kira. Ini drone-nya kita gunakan untuk terus yang berikutnya adalah ini ya, inilah untuk pasang power line-nya. Satu lagi tadi
bagian sumbernya. Ini ada line up terminal, kita masukkan aja sini sesuai urutannya. Itu ini seperti ini. Yang ini adalah yang T-nya, yang T bisa. Yang abunya adalah R-nya ini. Yang hitam bisa abu ke sini. Kabelnya tergantung dari standar yang kita gunakan ininya kabelnya. T-nya fasa T hitam. Seperti ini. Oke. Ini adalah bentuk, baru kita rapikan. Ini adalah bentuk pentanannya seperti ini. Baru kita luruskan, baru kita paku menggunakan klem. Sebentar kita pasang ini supaya daya lurus dan kita geser dan rapi, kita pak lagi ini. Yang berikutnya adalah cukup kita dua aja. Berikutnya kita pasang untuk kabel untuk kedayanya, yaitu ke motor nanti kita pasang ya di sini. Itu kita pasang di keluaran daripada thermal overload relay, dimana kabelnya kita susun dulu. Nah itu mulai dari warna coklat abu, yang T-nya itu fasa T-nya kita hitam. Nah, kita pasang aja di sini. Nah, kita kendorin dulu. Nah, kendorin, kita kencengin. Ada bagian thermal overload relay ini. Oke, cukup dulu dengan yang di atas. Ya, seperti ini. Sampai kencang benar. Sehingga terjadi flash. Kendorin dulu. Nanti baru kencengin. Set. Oke, sekali ini pentanamnya. Sebenarnya tidak diperlukan kalau sebelum, jika diperlukan pasang aja. Nah, kita ke bentuk lagi. Nanti ya lurus. Kita lalu kita pasang lagi ya. Ini harus sama. Oke, selesai. Kita akan pasang motornya. Selanjutnya kita pasang motornya. Terima kasih. Oke, diagram kontrol dan daya direct online atau DOL ya. Nah, ini adalah rangkaiannya seperti ini. Nah, ini adalah untuk dayanya. Ya, seperti ini. Oke. Di ini dulu. Berarti ini harus dibuka ke sini. Stop dulu. Lalu kita pasang sumbernya, ya kabel ke sumbernya. Ini adalah kabel sumbernya. Jangan lupa jangan sampai terbalik.
ini merah itu R. Kayaknya ngobrol ya. Stop di kabel powernya. Kita jangan sampai terbalik. Di sini adalah kabel 3 fase, dimulai dari urutan R itu warna merah, S itu warna kuning, dan T-nya adalah warna hitam. Kita pasang ini dengan kencang, ya, jangan sampai kendor. Ini kita kencangkan sampai benar-benar. Nah, untuk netralnya kita pasang ke netralnya warna biru, ya. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Oke, seperti udah dekat. Sedangkan untuk kabel kontrolnya adalah ini dengan kabel serabut, kita pasang aja dari sini untuk kontrolnya. Nah, yang putih ini adalah kabel powernya. Kita rapikan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita coba langsung aja. Oke, setelah itu kita pasang bebannya. Kedua bebannya adalah kita simulasikan menggunakan motor induksi, ya, 3 fasa ini. Motor induksi 3 fasa kita gunakan 0,75 HP nih. Kalau kita lihat di sini ampernya itu nominal ampernya adalah 3,8. 3, berapa? 1 ya. Ya. Gini. Ini ada ininya. Ini ada terminalnya. Karena kita akan hubungkan dengan star, maka yang bagian kutub-kutub ini kita gabungkan aja nih. Ini ada langsung ke sumber, kabel sumber. Oke. Sumbernya untuk ngecek apakah itu rangkaian sudah betul atau belum, tidak, ya. Kita pasang aja di sini. Setelah itu kita nyalain di sini. Ya. Oke, untuk mengetahui bahwa ini sudah ada sumber listrik, kita cek dulu bisa menggunakan ampermeter, juga menggunakan tang ampere yang dilengkapi dengan seperti ini. Contohnya kita akan ukur pas 1 pasa atau pas 1 netral itu berapa. Oke, kita ukur pas 1 pasa, ya, L1 dengan L2. Nah, ini adalah tegangannya adalah 380. Ini di sini 400-an. Gitu ya. Karena ya ini 400-an sebenarnya, sekitar 30. Terus sekarang pasa L1 dengan pasa L2 berapa? Oke, itu adalah ini. Nah, sekarang pasa 1 dengan netral. Itu ada 250-an. Nah, ya, 235. Oke, berarti sumber listrik sudah tersedia. Akan kita coba rangkaian ini betul atau tidak. Itu berarti sudah berfungsi dengan baik. Ya, kita stop dulu. Nah, untuk membuktikan bahwa ini rangkaian sudah betul, ya, dari rangkaian ini kita akan lihat kontaktor ini sudah bekerja dengan sempurna. Nah, seperti itu. Oke, berarti rangkaian ini sudah bagus. Nah, untuk memastikan pada output kontaktor kita ukur juga berapa tegangan di sini, ya. Nah, ini sama, ya, tegangannya, ya. Ini L1 dengan L3 nih. Oke, L1 dengan L2. Sama tegangannya, sudah bagus. Berarti kita tinggal pasang motornya. Baik, kita pasang motornya. Motornya pada beban, ini lebih baik kita matikan dulu, ya. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, itu setelah kita matikan baru kita pasang motornya. Untuk fasa R-nya kita di sini menggunakan warna kabel coklat, fasa S-nya kita menggunakan warna kabel kuning. Ya, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kabel warna abu, ya. Iya, ini T-nya. Lalu ini enggak standar nih sebenarnya. Kalau standar ini warnanya hitam. Oke, setelah selesai kita pasang dulu. Oke, untuk netralnya adalah warna putih, ya. Groundnya adalah warna kuning ini, hijau, kuning hijau, strip hijau. Oke, sudah siap berarti ini
ya sudah siap kencang. Pastikan ini terpasang dengan baik. Kalau sudah terpasang dengan baik, ya ini jangan lupa untuk groundnya juga dipasang. Cek kembali, jangan sampai ada yang ketukar atau salah dalam menghubungkan ini, maka terjadi konsleting atau singkat. Baik, selesai. Berarti kita akan coba menggunakan motornya. Kita nyalakan dari sini MCB-nya. Ya. Oke, stop. Ya, stop. Akan saya coba, saya ukur arus startingnya berapa. Kita menggunakan alatnya adalah tang ampere. Kita setting dulu ini posisinya pada ampere meter di AC ini ya. Ini lihat kapan ini. Ini kita belum ukur, kita akan coba ukur. Adalah titik fasa S-nya. R-nya atau S-nya boleh. Kita ambil S-nya aja. Berapa sih arusnya ya? Ini masih 0. Oke. Kita ambil ya. Ya. Nah, jadi dia akan terukur arus motor ini dalam kondisi tidak ada bebannya, yaitu adalah 0,6. Ini motornya ya, 0,6. Itu. Ya, oke, mudah sekali kita mengukur ini. Juga bisa di fasa S, R-nya. Ini R-nya berapa? Ya, ternyata sama ya, seimbang berarti. Terus juga bisa di fasa T-nya. Nah, di fasa T-nya berapa sih kira-kira? Nah, ini kita akan lihat. Nah, ini sama. Wah, di fasa T-nya sama juga. Berarti bebannya ini adalah beban seimbang. Kita bisa harus lihat arusnya sama 0,6. Oke, selesai arusnya. Baik. Yang berikutnya kita stop dulu. Stop. 1, 2, 3. Kita akan lihat kondisi motor berputar ya. Saya start dulu, akan kedengaran bunyinya mendengar. Nah, gitu. Tampak berputar dan suaranya juga kelihatan. Nah, oke, stop. Nah, itu kita stop, akan berhenti motornya. Oke, stop.